melihat kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah, sebagaimana bagian anggaran DPR RI sudah 8 bulan yang lalu meneriakkan ini sesungguhnya. Karena kita ini kan akan menuju kepada green economy. Maka mau tidak mau kebijakan ini harus ditempuh oleh pemerintah. Persoalannya sesungguhnya, mari kita lihat postur energi nasional kita gambar besar. Kita harus jujur bahwa ekonomi konvensional ini membebani kita. Karena apa? Karena merusak lingkungan, kemudian rumah gas kaca kita semakin lama semakin tinggi, luar biasa dahsyatnya. Oleh karenanya, maka perlu kebijakan, akselerasi, transisi kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. Cuman nampaknya di kalangan pemerintahan juga masih belum seias kata berapa sih besaran-besaran subsidi yang akan dilakukan. Dan kepada siapa subsidi itu? Kepada investornya, kepada rakyatnya, dalam hal ini konsumen, dan bagaimana keseimbangan dari subsidi itu terhadap yang mampu, karena pasti orang beli mobil listrik atau sepeda motor listrik, insya Allah kategorinya mampu. Pada saat yang sama, bagaimana perlakuan kita memberikan subsidi perlinsos, perlindungan biaya sosial terhadap masyarakat bawah yang PKH hanya 1,5 juta 1 tahun untuk satu keluarga. Oke, Itu baik. harus Baik, dipertimbangkan Pak Said, tapi kalau sungguh-sungguh. dilihat dari angkanya tadi seperti yang Anda katakan juga kan sebetulnya angkanya tidak sedikit begitu ya, bahkan untuk produksi di dalam negeri untuk mobil listrik sendiri yang full baterai ini bahkan mencapai sekitar 80 juta rupiah disebutkan. Nah, apakah dengan angka ini Anda masih melihat cukup make sense begitu untuk tadi pemberian subsidinya? Sama sekali tidak make sense sama sekali. Kita sadari betul lah bahwa transportasi kita itu memang mismatch antara supply dan konsumsinya. Kita sudah tahu net importer minyak, tapi kebijakan nasional kita tidak, kebijakan energi nasional kita tidak pernah berubah. Seharusnya, sebagaimana beberapa kali saya katakan, begitu kita net importer, seharusnya kebijakan energi kita tumpuannya langsung beralih kepada listrik. Sehingga kebijakannya bisa saling menopang. Justru kebijakannya tidak saling menopang, tiba-tiba kita dikejutkan oleh kebijakan baru dari pemerintah. Walaupun Kepresnya sudah turun terlebih dahulu. Angka 8 juta itu kami belum mendapatkan penjelasan. Angka 80 juta kami pun belum pernah mendapatkan penjelasan. Bahkan angka 40 juta yang untuk mobil hibrid kami juga belum mendapatkan penjelasan. Sampai sejauh mana kemudian kebijakan itu akan ditempuh? Semata-mata kepentingan investor kah? Atau pada saat yang sama betul-betul kita ingin menuju di 2060 net zero emission, sehingga emisi 0%, pemerintah belum siap. Bahkan infrastruktur ketenaga listrikan pun sampai saat ini juga roadmap-nya belum terlihat sama sekali. Said sendiri tadi terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Fabi, terutama terkait dengan arahannya begitu ditujukan kepada siapa baiknya untuk subsidi ini sendiri, kemudian juga secara ekosistemnya juga. Anda sendiri melihatnya prioritas utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik ini seperti apa, Pak Said? Kalau saya sesungguhnya, saya sepakat dengan Pak Febi tadi. Kalau motor listrik itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Transportasi pada umumnya. Cuman pilihan-pilihannya kan seharusnya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba mobil listrik, mobil hibrid, tapi seharusnya prioritas kalau mau jujur adalah sepeda motor saja deh dulu. Karena kita masih jangkauannya masih lama. Kita tahu beban yang seperti yang disampaikan oleh Pak Febi tadi, menimbulkan polusi dan sebagainya. 1 liter itu sama dengan 2.140 kg CO2. Kita sadar betul itu. Cuman kemudian pemerintah itu pendekatan insentif. Pendekatannya tidak aspek sebagaimana disampaikan oleh Pak Febi secara keseluruhan. TKDD-nya siapa? Apakah investasi ini menyangkut kepentingan domestik atau hanya semata-mata investor internasional
Ini banyak hal yang harus sesungguhnya didudukkan dalam satu ekosistem baru transportasi nasional kita. Kalau ujuk-ujuk angka yang dikeluarkan, kita terkaget-kaget juga. Jangan-jangan ini hanya untuk kepentingan segelintir importir. Jangan-jangan terus-menerus. Alangkah baiknya pemerintah infrastrukturnya di 1 tahun ini ditata dulu, baru tahun kedua kita bicara insentif. Toh dalam APBN kita di tahun 2023 anggaran untuk insentif tersebut tidak ada. Oke. Kalau mengacu kepada Kepres tahun 55, Perpres tahun 55 oleh Perpres 55 tahun 2019, sesungguhnya insentifnya itu sudah hampir kalau kita hitung baik dari tax holiday yang 20% maupun dari import IKD, CKD yang 0%. Itu semua akumulatif sudah 38% untuk 32% untuk mobil dan 32% untuk sepeda motor. Nah, kalau itu sudah dijalankan, maka sesungguhnya pemerintah akan ringan membuat insentif baru ke depannya setelah infrastrukturnya relatif terpenuhi.